Faslun masuk ke dalam bab yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Dilanjutkan dengan syarat sah sholat Jum'ah, diakhiri nanti dengan yang berkaitan dengan khutbah Jum'ah. Diawali dengan al-jama'atu ala dzukur. Jadi berjamaah, makna berjamaah di sini yaitu ada'il maktubah, hanya yang berlaku dalam sholat 5 waktu. Ya, jadi berjamaah sholat 5 waktu ala dzukur, atas laki-laki, ya, al-akhrar, orang-orang yang merdeka, bukan budak atau hamba sahaya. Sekarang udah nggak ada ya, perbudakan nggak ada, semuanya ahrar. Al-muqimin, yang ketiga, orang yang bertempat tinggal, tidak dalam keadaan safar. Mukim bukan orang yang dalam keadaan safar atau dalam bepergian. Baik. Al-balighin, dan sudah balik. Al-balighin sudah balik. Berapa syaratnya tuh? Laki-laki, orang merdeka, ya, mukim, tidak dalam keadaan safar, balik, ya sudah balik, ghair ma'dzur. Kemudian orang yang tidak terkena ma'dzur, kecuali kalau ma'dzur, ya ada uzur. Ya, ini dikatakan yang tidak ada uzur baginya. Apa hukum jamaahnya? Fardu kifayatin. Hukum orang yang sudah ada memenuhi syarat laki-laki, merdeka, tidak dalam keadaan safar, sudah balik, tidak ada uzur, hukumnya fardu kifayah. Berarti kalau satu desa tidak ada yang mengerjakan sholat berjamaah, semuanya berdosa. Kalau ada satu kampung, satu desa, tidak ada yang mengerjakan sholat berjamaah, maka hukumnya berdosa. Kenapa? Karena sholat berjamaah 5 waktu hukumnya fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Lau qamal ba'du saqatal haraj anil baqin. Jika sebagian melaksanakan, makna sebagian walaupun hanya 2 orang, maka gugur dari yang lain kewajibannya. Enggak kena dosa jadinya, tapi yang dapat pahala yang ngerjain saja. Baik. Di sini dikatakan bahwasanya apa tadi? Ya, hukumnya fardhu kifayah. Bagi siapa? Ya tadi syarat-syarat tadi. Orang yang tidak ada uzur, pertanyaannya, kalau uzur bagaimana? Ya kalau uzur, ya dia tidak masuk atau tidak terkena hukum yang diwajibkan dalam sholat berjamaah. Termasuk apa sih uzur itu? Termasuk seperti masyaqqatul marad, seperti penyakit yang berat, wa matar, atau hujan, enggak ada payung atau enggak ada alat yang menjaga dia dari hujan, wa syiddatur rih, atau angin yang sangat kencang, misalnya di malam hari misalnya, sangat kencang, badai. Itu uzur. Kita boleh ninggalin jamaah tuh. Ya, uzur misalnya. Atau wahal, atau tanahnya itu becek, ya, sangat gitu, lumpur misalnya. Nah, ketika itu dimaafin tuh. Atau lagi lapar banget. Ya, lagi lapar banget, makanan udah di depan. Bihadratit ta'am. Lagi lapar, makanan udah di depan, bagaimana? Itu ma'dzur dia. Makanya kalau idza hadarul 'asya wal isya faqaddimul atau kalau mufradnya faqaddimil al-'asya. Ya, kalau ada pilihan antara makan udah hadir apa sholat, maka dahulukanlah makan dulu. Ya, jadi kalau udah ada makan, lapar, makan dulu. Kenapa? Khawatir kalau dia sholat nanti kepikirannya
hilang khusyuknya. Makanya Nabi Masya Allah ngasih kita tuh kemudahan. Memang sholat iya bagus, emang sholat itu wajib ya. Tapi kalau udah ada makanan di depan, makannya dulu, biar dia nggak hilang konsennya. Kecuali kalau dia nggak lapar, ya sholat dulu. Kalau dia lapar, makan udah panas-panas lagi. Makan aja dulu deh. Ya, kata naam. Begitu ya. Naam, itu hukum fardu. Kenapa kok hukumnya fardu kifayah? Ada hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan begini, "Ma min thalathatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fihimul jama'atu illa istahwadha alaihim syaitan fa alaika bil jama'ah fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah." Rawahu Ibnu Hibban wa ghairuh. Ya, dikatakan bahwasanya Nabi bersabda, tidaklah 3 orang di satu kampung atau di badwin, mau di satu kampung atau desa, di situ tidak dilaksanakan berjamaah. La tuqamu fihimul jamaah, tidak dilaksanakan di antara mereka berjamaah. Kan harusnya kalau orang berjamaah 2 cukup gak? Cukup. Ya, makanya di sini kenapa hukum sholat berjamaah itu kok fardu kifayah enggak fardu ain? Karena redaksi hadisnya la tuqamu fihimul jamaah, tidak dilaksanakan di antara mereka. Tidak Nabi mengatakan la yuqimul jamaah. Andai kata Nabi menyebut la yuqimul jamaah, pasti jadi fardu ain. Hukumnya per individu wajib. Karena Nabi mengatakan la tuqamu fihimul jamaah pakai fihim, ya, maka statusnya menjadi fardu kifayah. Tidak dilaksanakan di antara mereka berjamaah illa stahwadha alaihim syaitan, kecuali setan akan menguasai mereka. Makanya kalau satu kampung nggak ada yang jamaah, itu setan udah menguasai tuh. Ya, udah ada bahasanya, setan udah ngatur tuh kampung agar dia nggak benar. Makanya usahakan ada yang berjamaah. Kalau masih ada yang berjamaah, itu kampung masih selamat. Ya, setan nggak berani ikut andil nguasain kampung tersebut. Nah, fa'alaika bil jamaah. Makanya kata Nabi, hendaklah kamu sholat berjamaah. Nabi memerintahkan. Kenapa begitu? Fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Bahwasanya yang namanya serigala itu hanya makan apa? Makan kambing yang menyendiri. Kalau kambing bareng-bareng itu serigala nggak berani deh, hanya nguntilin doang deh. Tapi kalau udah sendiri disergap, begitu setan. Orang kalau udah sholat sendiri-sendiri itu sama setan gampang dikuasain. Tapi kalau berjamaah setan nggak bisa nguasain. Makanya jangan tinggalin. Ya, ini berjamaah luar biasa ini. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya orang yang kagak sholat berjamaah berarti ada sifat munafik dalam dirinya. Hati-hati tuh. Orang yang tidak sholat berjamaah berarti punya sifat munafik dalam dirinya. Jadi kalau kita, ya Allah, kita masih sholat sendiri nih, hati-hati, kita masih punya sifat munafik. Bahkan dalam satu keterangan dikatakan Imam Ghazali juga yang menyebutkan orang yang enggak sholat berjamaah itu ada dosa yang dia lakukan sehingga Allah cegah dia dari sholat berjamaah. Makanya jamaah jangan ditinggalin. Ya, mau di masjid ataupun di rumah, di mana aja jangan ditinggalin sholat berjamaah. Ya, Ustadz, dia nggak ada yang nemenin sholat, dari nyari orang nggak ada yang jamaah, sholat aja dulu sendiri, nanti ketemu jamaah sholat lagi. Ya, atau kalau emang dia yakin nanti ada orang berjamaah, nggak apa-apa ditakhir untuk sholat berjamaah, karena berjamaah ini penting. Banyak keutamaan sholat berjamaah, di antaranya qabulus sholat. Orang yang berjamaah pahalanya dibeli pahala sempurna. Hebatnya berjamaah tuh. Coba kalau orang sholat sendiri, ala qadri ma'aqal,
Allah kasih pahala sesuai kadar khusyuknya. Kan manusia kadang-kadang sholat kepikiran macam-macam, lagi sholat ada jadi ingat. Iya, yang dia kagak ingat jadi ingat. Yang dia lihat kepikiran. Padahal tadi sholat mah nggak ada ini. Pas ke sholat semuanya terbayang-bayang. Akhirnya pahalanya berkurang. Kalau ukuran sah atau tidak begitu, sah itu atau tidak sah dalam ilmu fikih dilihat dari 3 doang. Kalau rukunnya terpenuhi, syaratnya terpenuhi, dan menjauhi yang membatalkan, sah sholatnya. Kalau tidak memenuhi salah satu dari 3 ini, batal sholatnya. Itu ukuran ilmu fikih. Tapi kalau pahalanya, nah berbeda-beda. Makanya kalau orang sholat berjamaah, pahalanya bulat, sempurna. Kenapa begitu? Karena pertama kali yang Allah lihat dalam berjamaah itu siapa? Imamnya. Imamnya khusyuk, ketarik semuanya. Imamnya kurang-kurang, dilihat makmum yang di belakangnya. Begitu kalau kurang juga dilihat yang di samping kanan, samping kiri, saf kedua kanan kiri seterusnya, saling melengkapi. Andai kata ini Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dalam kitab Tadhkirun Nas menukil suatu riwayat, andai kata imam dan makmum tidak ada yang khusyuk salatnya, tetap Allah kasih pahala sempurna karena Allah lihat jamaahnya. Karena Allah lihat jamaahnya. Tuh bayangin tuh, kurang apa itu? Ya, makanya kalau orang sholat sendiri-sendiri, ya ini riskan. Ya, makanya dan jamaah jangan kita doang. Kita punya anak istri nih, dia sholat di rumah, sama suruh sholat berjamaah juga. Ya kita di rumah nih misalnya, lagi di rumah, ajak anak istri jangan sampai sholat sendiri, ayo berjamaah. Biasain begitu. Ya, jangan berjamaah kita doang, semua anak istri ataupun yang kerja di rumah semuanya usahakan sholat berjamaah. Saking besarnya, apalagi ada pengampunan di situ Allah berikan pada orang berjamaah. Apalagi banyak, apalagi sholat subuh dan isya. Orang yang sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah itu dikatakan dalam hadis dia seperti beribadah semalam suntuk. Bayangin, isya nih berjamaah, terus tidur, subuhnya berjamaah lagi. Itu antara isya dan subuh dihitung apa tuh? Dihitung ibadah. Full kasih pahala tuh. Kan enak banget itu. Ya, makanya kata Sayyidina Walid bin Salim Syatiri, beliau katakan rahimahullah rahmatul abrar, beliau katakan bahwasanya paling dikit, paling kecil mujahadahnya seseorang ya untuk menghidupkan malam yaitu sholat isya dan subuh berjamaah. Itu udah paling bawah rendahnya. Udah paling rendah itu. Ya, kalau kita nggak bisa menghidupkan malam dengan zikir, sholat malam, dengan mengaji, dengan dan segala macam amal ibadah, kita belum bisa. Minimal isya dan subuh jangan ditinggal. Syukur-syukur 5 waktu. Sholat subuh itu sholat subuh dikatakan apa? Dalam satu riwayat orang yang sholat subuh berjamaah fi zimmatillah. Dalam hadis Nabi, dia itu di dalam penjagaan Allah. Orang yang sholat subuh berjamaah sampai sore hidupnya nggak akan ada gangguan apapun, dijamin. Mau orang jahat nggak bisa, mau ada musibah terjaga apapun. Orang kalau sholat subuh berjamaah nggak akan ada yang bisa menyolek dia. Itu dijamin tuh. Jadi kalau misalnya kita pengen dijaga nih, anak kita pengen dijaga di sekolah, sekolah sekarang orang macam-macam rupa. Gimana cara penjagaan kita? Suruh dia berjamaah subuh, jamaah sholatnya. Habis itu kan, udah tawakal Allah. Yakin, orang itu anak nggak akan ada sesuatu yang membahayakannya. Kenapa? Karena dijaga oleh Allah. Gitu. Ya, jadi
nggak main-main, besar banget keutamaannya. Apalagi dikatakan apa? Orang yang menjaga sholat apa? Man shalla apa? Barang siapa yang melakukan sholat bardain itu subuh dan asar. Barang siapa yang menjaga sholat berjamaah subuh dan asar, dakhala jannata bighairi hisab, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah masukkan surga tanpa hisab. Bayangin, masuk surga udah nggak pakai apa? Nggak pakai dihisab lagi, masuk surga. Dan lain-lainnya. Nah ini kembali lagi, jaga. Kalau pengen dapat pahala sempurna, berjamaah. Apalagi kalau bisa 40 hari. 40 hari sholat berjamaah 5 waktu, dapat takbiratul ihram bersama imam, dijamin dapat 2 hal, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq, dalam hadis Nabi. Kalau 40 hari dia terjaga sholat 5 waktunya, dapat takbiratul ihram bersama imam, akan dibebaskan daripada api neraka dan terbebas dirinya dari sifat munafik. Jadi kalau ada orang misalnya susah ninggalin maksiat, apanya maksiat lagi, udah itu maksiat lagi, gimana caranya, solusinya? Biar saya itu taat, suka dengan ketaatan, dengan ibadah, benci dengan maksiat, gampang. 40 hari suruh berjamaah, jangan tinggalin berjamaah 5 waktu, dapat takbiratul ihram bersama imam. Dijamin habis 40 hari nggak ada tuh keinginan untuk maksiat dalam dirinya, hilang semua itu. Karena Nabi bara'at minan nar, udah dibebasin dari neraka, berarti bebas juga dari semua yang memasukkan dia ke dalam api neraka, apa segala macam maksiat dan lain-lain akan terjaga. Makanya itu solusinya udah gampang. Bahasanya kalau pengen tirakat nih, tirakatin 40 hari. Kalau kita pengen jadi orang ahlillah, pengen jadi orang yang dekat sama Allah, ringan tubuh dengan ibadah, berat untuk maksiat, gampang 40 hari jangan ditinggalin. Itu 40 hari minimal sholat, insya Allah. Lepas 40 hari nggak ada keinginan maksiat, hilang dalam dirinya. Ini pengen taat ibadah pada Allah, sifatnya jadi baik, berubah semua 180 derajat. Nah, kita oleh karena itu dijaga. Dikatakan dalam hadis lain, asqalu salati ala al-munafiqin salatul isya wal fajr. Salat yang paling berat dilaksanakan, salat yang paling berat dilaksanakan bagi orang munafik, apa tuh? Salatul isya wal fajr, salat isya dan salat subuh. Kalau dia salat isyanya berat, salat subuh kayaknya susah banget bangunnya, hati-hati, ada sifat munafik terjangkit dalam dirinya. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa, ada Nabi. Andai kata sekiranya orang tahu keutamaan yang Allah berikan di dalam salat isya dan salat subuh, niscaya mereka pasti akan mendatangi walaupun dengan cara habwa, jalan ngesot. Walaupun ngesot pasti didatangin tuh berjamaah. Saking besarnya salat isya dan subuh berjamaah. Oleh karena itu jangan tinggalin salat berjamaah. Apalagi hukumnya apa tadi? Fardu kifayah. Di dalam kitab Sulamut Taufik memang enggak dijelasin, enggak dijabarin. Di sini dalam syarahnya Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan sedikit apa sih yang dibutuhkan bagi imam dan apa sih yang harus dilakukan bagi makmum. Kita baca sedikit sebelum baca kembali ke matan, karena ini penting, perlu diketahui juga. Fatajibul jama'atu, kapan sih berjamaah itu dikatakan wajib? Bihaitsu yadhharu syiar, sekiranya salat berjamaahnya itu memunculkan tanda-tanda syiar. Jadi kalau berjamaahnya berdua doang, di dalam rumah nggak ada syiar kelihatan, maka belum menggugurkan kewajiban jamaah. Jadi kapan digugurkan? Kalau
sholatnya itu kelihatan, dalam artian syiarnya Islam ya, tampak terlihat oleh orang di sekitarnya, barulah gugur kewajiban daripada sholat berjamaah. Seperti apa contoh syiar itu? Wahiyya fathul abwab wa adamu ihtisyamin nas minad dukhul wal khuruj ma'al iqamatiha. Contohnya dia buka pintu. Jadi orang kalau mau ikut jamaah dia silakan. Wa adamu ihtisyamin nas. Orang enggak malu untuk masuk berjamaah kayak di masjid misalnya, atau di mushola, atau tempat majlis yang dibuka ada berjamaah, orang bisa masuk bisa keluar tanpa malu untuk mendatanginya. Itu baru syiar Islam tampak. Tapi kalau berjamaahnya dia doang dalam rumah berdua, nggak kelihatan siapa-siapa, maka syiar Islam belum tampak. Berarti kewajiban belum gugur. Jamaah kan tadi kan menggugurkan kewajiban dengan syarat jamaahnya itu kalau ada syiar Islam terlihat pada jamaahnya. Kira-kira jelas sampai sini ya? Nah. Wa walladhi yas'ulu fihi al-hudur laha wa in qasuratis shalah qabla muzawajatiha. Ya, walaupun yang mudah bagi orang tersebut menghadiri salat tersebut berjamaah, walaupun salatnya salat yang ringan, yang pendek. Nah, gitu. Baik, begitu ya, itu baru dikatakan syiar Islam terlihat di tempat tersebut. Baik, kemudian secara singkat saja untuk orang yang menjadi imam, sama Syekh Al-Bantani di sini diingetin, lil imami sifatun mustahabbah wa sifatun masyruutah. Bagi imam itu ada sifat-sifat yang disunahkan, ada sifat-sifat yang disyaratkan. Jadi imam itu layaknya gimana? Siapa sih yang pantas jadi imam? Dan syaratnya apa saja? Kita baca. Yang pertama, fal mustahabbah sitatun. Ini dibagi dua ya. Ada sifat mustahabbah, ada sifat masyruutah. Ini kalau idealnya, ini idealnya dulu, bukan yang syarat. Idealnya dulu. Idealnya itu imam itu kalau memenuhi 6 syarat. 1, wahya al-fiqhu. Dia pandai masalah fikihnya. Dia paham dengan ilmu fikih walaupun enggak luas. Misalnya dia paham masalah sholat dan yang berkaitan dengannya, udah cukup. Ya, karena lebih didahulukan daripada orang yang hafal Quran. Ada orang hafal Quran, cuma dia bukan ahli fikih. Ada orang ahli fikih, hafalnya cuma Fatihah doang. Mana yang lebih didahuluin? Ahli fikih lebih didahuluin. Karena sholat kaitannya bukan yang banyak hafalan, tapi yang paham masalah syarat dan rukun dan yang membatalkan. Jelas ya? Lebih ketebakan orang yang pagi. Nah, yang kedua baru wal qiraah. Qiraah ini ulama dibagi dua pengertiannya. Satu yang banyak hafalannya. Al-Imam Subki mengatakan bukan yang banyak hafalannya, tapi yang bagus bacaannya. Ya, yang mujawwada. Ya, semakin bagus bacaannya dinikmati oleh makmum. Makanya yang bacanya bagus, alhamdulillah yang punya suara bagus. Ya, karena memotivasi makmum untuk semangat. Bahkan Al-Habib Ali Sayyid Singdudura Al-Habsyi atau Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, punya di antara mereka itu kalau sholat ada satu minal habaib minas sholihin, kan di zaman itu saking enaknya bacaan, beliau taklid pendapat sebagian mazhab kalau makmum kagak wajib baca Fatihah. Kan kalau indana Asy-Syafi'i imam dan makmum wajib baca Al-Fatihah kalau dia bukan masbuk. Tapi di sebagian mazhab ya, yang wajib baca Fatihah hanya imam doang, makmum enggak wajib. Ini beliau seorang Syafi'i,
Tapi karena imam bacanya enak, beliau taklid pendapat ulama yang mengatakan Fatihah enggak wajib bagi makmum. Kenapa? Saking kepengen ngedengerin bacaan imam itu, saking enaknya. Kayak apa bacanya dia, masya Allah. Ya, itu ada pendapat. Makanya yang suaranya enak, yang ngajinya bagus, ya, apalagi dia pagi misalnya, fadal lebih utama untuk maju menjadi imam, apalagi hafalannya juga banyak. Yang ketiga, wal wara. Orang yang punya sifat wara. Wara itu apa wara? Ya, tidak melakukan atau melaksanakan atau masuk kepada perkara yang syubhat apalagi haram. Dia tinggalin tuh. Wara itu perkara syubhat aja ditinggalin apalagi haram. Jadi yang menjaga dirinya dari perkara syubhat dan haram itu namanya wara. Kalau orang wara luar biasa, nah dia pantas tuh. Ini sifat ketiga yang menjadi imam. Yang keempat wasin, orang yang udah berumur, lebih tua, ya lebih afdal. Tapi dengan syarat-syarat tadi, faqih, apalagi qiraat, wara, kemudian sin. Umurnya ada, ya atau al-warid juga bisa. Kemudian an-nasab, orang yang nasabnya bagus. Apalagi habaib, nasabnya bagus, faqih lagi, Qur'annya hafal, apalagi waraknya iya udah pantas ya, pantas untuk menjadi imam. Nasabnya atau yang nasabnya baik bagus ke atas tuh, ya. Kemudian yang terakhir wal hijrah, ya wal hijrah. Ini hijrah ini orang yang pertama yang leluhurnya yang ikut hijrah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke kota Madinah. Maka yang terakhir agak susah ini. Ya, agak susah yang terakhir. Cuma 5 yang tadi di atas itu masih bisa kita klasifikasikan atau identifikasikan. Wah, ini siapa yang pantas jadi imam, lihat. Kecuali sahibul bait. Kalau dia punya tempat, dia yang lebih pantas. Tapi ada yang lebih pantas daripada sahibul bait siapa? Sultan, pemimpin. Tapi pemimpin bisa ngaji. Pemimpin yang bisa baca. Kalau pemimpin nggak bisa ngaji, nggak bisa baca, ya jangan. Walaupun dia paling pantas, paling berhak, tapi kalau dia nggak bisa, ya kasih yang ulamanya yang bisa. Itulah sifat yang mustahabbah. 6. Kalau pengen lihat kriteria orang yang jadi imam, ini 6 ini. Paling ideal. Idealnya sunnahnya 6 sifat yang ada harus ada pada imam. Kemudian ada juga yang sifat masyruthah. Kalau masyruthah ini wajib, enggak boleh enggak seorang imam itu. Yang pertama itu ada 5. Yang pertama an la yakuna muhditsan. Imamnya tidak boleh dalam keadaan hadas. Wajib, itu syarat. Kalau imam punya hadas, ya jangan jadi imam. Ya, jangan jadi imam, nggak boleh, haram dia. Kecuali kalau dia lupa, gimana dia nggak tahu. Habis kelar sholat nih, baru ingat, oh iya, aneh tadi hadas, aneh tadi buang angin. Kelupaan, udah selesai sholat, bagaimana? Imam dan makmumnya gimana? Ya, yang ngulang cukup imamnya aja, makmum nggak perlu diulang. Imamnya doang, kan nggak lucu juga diumumin. Ya, kagak kalau hal kayak gini sama imamnya doang, makmum nggak wajib Kenapa? Karena sifatnya khafiyah, tidak terlihat, kecuali kalau ada najis. Di kakinya imam ada kotoran cicak. Ketika habis sholat melihat, loh ini kotoran cicak, berarti imam dan makmum semuanya wajib ngulang. Karena najisnya zahirah, nampak. Ya, tapi kalau kita tadi hadas nggak nampak, cukup imamnya aja. Ustaz kalau ingat jadi tengah-tengah gimana? Di tengah-tengah sholat ingat, ya Allah belum wudu, jangan dilanjutin.
Kadang-kadang malu lanjutin enggak ya lanjut. Jangan lanjutin kagak, bukan lanjut kagak, emang udah batal. Emang udah enggak sah. Udah itu gimana? Nanti ada makmum yang di belakang yang meneruskan. Begitu aja enggak boleh melanjutkan haram. Yang kedua, wa an la yakuna junuban. Si imam tidak boleh dalam keadaan junub. Kalau imam dalam keadaan junub ya enggak sah, sama kayak hadas tadi ya. Yang ketiga, wa an la yakuna ala thawbihi aw badani najasatun ya ghairu ma'fuin anha. Si imam tidak boleh di baju dan badannya ada najis yang kagak dimaafin. Ada najis yang kagak dimaafin. Contoh apa? Najis yang kagak dimaafin. Ya, termasuk ada bangkai semut. Lagi sholat nih, di bajunya lah ada bangkai semut nempel sih. Gimana tuh? Ya enggak boleh jadi imam dia. Buang dulu bangkai semutnya tuh. Walaupun jangankan bangkai semut, sayapnya laron. Sama tuh. Sayapnya laron kan lepas tuh sayapnya. Ya, kalau laron mati sama, kalau hidup enggak ada masalah. Sayapnya laron nempel di baju kita. Ya, itu enggak sah tuh, kecuali kalau laronnya banyak. Laronnya banyak kita susah menghindar, itu baru dimaafin. Tapi kalau laronnya hanya 1-2 nempel sayapnya di baju kita, kagak sah sholat kita. Imamnya enggak sah sholat. Ya, baik di badan ataupun di baju. Saat bagaimana kalau ada darah? Darah yang penting bukan darah mughaladhah. Ya, dikit darahnya. Darah dia atau darah orang dikit, itu dimaafin. Ya, contohnya apa tuh? Nyembelih korban. Kadang-kadang kan darahnya ya, diprat ya, ada percikan tuh kena dikit ya. Nah, itu dimaafin. Tapi kalau darahnya banyak baru enggak dimaafin. Ya, bil urub, dikit dan banyaknya. Kemudian apalagi syaratnya? Wa an la yatrukal i'tidal wal tuma'ninata fi shalah walau naflan wa hanafiyah. Syarat yang keempat, seorang imam itu tidak meninggalkan i'tidal dan tumakninah di dalam sholat, walaupun sholatnya sholat sunnah, walaupun dia seorang Hanafi. Loh, kenapa sebut Hanafi di sini? Karena di dalam satu keterangan, sebagian kaul dalam mazhab Imam Abu Hanifah, i'tidal itu bukan rukun. Sama seperti duduk di antara dua suf bukan rukun. Nah terus gimana Ustaz? Ada di mereka itu begini. Ya salat nih. Habis dia tidak, habis ruku. Habis ruku karena di sebagian kaul di mereka itu i'tidal itu bukan rukun, cukup itu dong, angkat dikit dong. Langsung sujud. Kalau kita kan naik dulu. Kalau mata mereka enggak. Ya. Ruku pas i'tidal naik dikit dong. Naik dikit langsung sujud. Sama kayak duduk di antara dua sujud. Naik dikit palanya sujud lagi. Walaupun dia Hanafian katanya. Walaupun Hanafian. Enggak boleh seorang imam apalagi ninggalin apa i'tidal. I'tidal begitu doang, angkat doang, kagak boleh dia. Atau dia enggak pakai tumakninah, so Allahu Akbar, enggak boleh tuh. Tumakninahnya sampai ditinggalin itu enggak boleh. Dia enggak boleh jadi imam. Buru-buru begitu. Allahu Akbar ya. Orang baru biasa bismillah udah ruku. Ya. Nah, ini enggak boleh ya. Yang kelima, syarat yang disyaratkan bagi imam an la yatruka qira'at Fatihah ma'a imkaniha aw yaqra bi ghairiha kal Hanafi walau imaman a'zam fala yasu iktida'u Syafi'i. Begini. Yang kelima, tidak boleh bagi imam meninggalkan membaca surah Al-Fatihah sedangkan dia mampu untuk membacanya. Kalau ada imam salat ninggalin Fatihah, maka enggak sah salatnya. Karena bagi imam wajib baca Al-Fatihah, wajib tuh. Ya, walaupun dia seorang Hanafi misalnya. Walaupun dia seorang Hanafi. Kan kalau Hanafi gimana?
Hanifah gimana? Kalau dalam 3 mazhab, Imam Ahmad bin Hanbal, Asy-Syafi'i dan Maliki, yang wajib dibaca adalah Al-Fatihah. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Ahmad bin Maliki, yang wajib dibaca hanya Al-Fatihah. Untuk bacaannya ya. Tapi untuk mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya tidak wajib baca Fatihah. Boleh baca selain Al-Fatihah. Misal dia baca ketika dia sholat langsung baca surat Al-Ikhlas misalnya. Indahum sah. Indah Ibu Hanifah sah. Kalau indana Asy-Syafi'i kagak sah. Karena yang wajib itu apa? Al-Fatihah. Jadi kalau imamnya misalnya dia seorang Hanafi, Abu Hanifah, ketika sholat nggak pakai Al-Fatihah. Kita seorang Syafi'i makmumnya sah atau tidak berjamaah dengan dia? La yasih, fala yasih iktida'u Syafi'i. Tidak sah seorang Syafi'i bermakmum dengan imam yang Abu Hanifah tidak baca Fatihah. Makanya kalau yang bermadzhab Imam Abu Hanifah tetap disunahkan baca Fatihah walaupun dia enggak mewajibkan Fatihah, boleh baca surah yang lain tapi tetap baca surah Al-Fatihah. Kenapa begitu? Al-khurut minal khilaf mustahab. Kaidahnya al-khurut minal khilaf mustahab. Keluar daripada perbedaan atau perselisihan pendapat antara mazhab, hukumnya sunnah. Walaupun indah enggak wajib baca Fatihah, tapi 3 mazhab lain mengatakan wajib baca Fatihah, makanya indahum menjadi sunnah. Indah enggak tetap wajib. Sama seperti Asy-Syafi'i mengatakan bismillah itu wajib termasuk ayat daripada Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bismillah bukan ayat Al-Fatihah, makanya mereka baca apa? Langsung alhamdulillah, kan enggak pakai bismillah, tapi tetap disunahkan buat mazhab mereka baca bismillah. Loh kenapa disunahkan? Karena khurujan minal khilaf li Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i mewajibkan mengatakan bismillah daripada ayat Al-Fatihah. Kira-kira jelas sampai sini? Paham ya? Nah, begitu. Baik. Itu daripada 5 syarat bagi imam. Itu wajib tuh, enggak boleh enggak. Kalau yang tadi sifat yang disunahkan, idealnya. Yang tadi itu yang 6, namanya sifatun mustahabbah. Yang kedua, sifatun masyurutah, sifat yang disyaratkan harus ada. Enggak boleh hadas, enggak boleh junub, ya. Apalagi tadi itu? Enggak boleh hadas, enggak boleh junub, enggak boleh ada di baju di badannya najis yang terlihat, yang tidak dimaafkan, tidak boleh ninggalin i'tidal, tidak boleh ninggalin tumaninah, dan tidak boleh ninggalin baca Al-Fatihah sedangkan dia mampu untuk bacanya. Jelas sampai sini? Bisa kita. Baik, lanjut ya. Wajib nanti kabarin. Nah. Kemudian syartul iktida. Nah, kalau tadi syarat bagi imam, sekarang bagi makmum. Makmum itu syaratnya supaya sah gimana? Baik. Dikatakan yang pertama, kalau tadi imam sekarang makmum. Yang makmum gimana? Alla yataqaddamal muqtadi 'alal imam fi jihatil qiblah bi ghairi istidarah haul Ka'bah. Syaratnya bagi makmum itu tidak boleh lebih maju dari imam. Enggak boleh kecuali kalau dirinya di apa tuh? Di putaran Ka'bah. Begini nih. Ini kalau anggap di Ka'bah. Kan kalau di Masjidil Haram gimana? Kan imam kan berada di salah satu sisi ya. Misalnya sisi sini. Ya. Nah, sedangkan kan makmum kan muter begini. Yang di sini dan di sini kalau dilihat ke Ka'bah lebih dekat dari imam, itu boleh. Tapi bagi imam yang berada di sini, makmum yang di belakang imam nggak boleh lebih maju dari imam. Tapi bagi yang ada di sini dan di sini, yang tidak sejajar dengan imam, dia lebih dekat dengan Ka'bah, boleh, nggak ada masalah.
Kira jelas ya? Nah, kayak kita nih salat, imam di sini, makmum lebih maju di depan. Nah, ya kagak boleh salatnya. Ya, atau imamnya di situ, makmumnya di pinggir sono. Lebih maju posisinya, kagak boleh. Ya, atau imam di sini, ya, imamnya di sini, makmumnya di situ lebih maju. Kagak boleh. Syaratnya si makmum tidak boleh lebih maju dari imam. Bagaimana kalau makmum lebih maju? Kagak sah. Ustaz, kalau misalnya posisinya ini imam, makmum cuma perempuan, kemudian baru laki atau sejajar, itu gimana tuh? Kan yang nggak boleh kan hanya makmum mendahului imam. Nah kalau makmum laki-laki sejajar dengan makmum perempuan, atau makmum perempuan lebih maju daripada apa? Makmum perempuan lebih maju daripada makmum laki-laki. Coba lihat kayak di dekat Ka'bah tuh. Kalau sholat di Ka'bah gimana? Kita sholat tuh perempuan depan kita sholat berjamaah gimana? Sah hukumnya. Hukumnya sah. Kalau nggak ada darurat makruh. Kalau darurat mubah saja. Tapi sah, nggak ada masalah. Yang nggak sah itu kalau makmum dahuluin itu doang deh. Jadi kalau misalnya sejajar dengan perempuan lebih maju, hukumnya sah, tapi makruh. Gitu. Jadi nggak ada masalah ya. Nah, kemudian apa lagi? Ya, syaratnya apa lagi? Anjanwiyal iktida bil imam awil timam. Seorang makmum wajib niat berjamaah. Ini syarat makmum nih. Nggak boleh makmum ngikuti imam tapi nggak ada niat sebagai makmum. Ikut sholat aja niatnya nggak pakai makmum, nggak sah. Makmum syaratnya harus ada niat apa? Iktida. Apa iktida? Niat makmuman atau iktidaan atau jamaat. Itu wajib hukumnya, tidak boleh tidak. Kira jelas sampai sini ya? Nah ini sedikit aja ya yang berkaitan dengan makmum. Insya Allah nanti kita lanjutkan pembahasan kita tentang salat Jumat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Surah Al-Fatihah. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.